Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama saya Ibu Anissa Farida Muti dalam mata kuliah pengantar farmasi, dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai organisasi kefarmasian. Tujuan pembelajaran dalam topik organisasi kefarmasian ini nantinya diharapkan mahasiswa akan mampu memahami dan menjelaskan organisasi kefarmasian yang ada di Indonesia dan di dunia. Nah, organisasi kefarmasian sendiri itu dibagi-bagi, dikelompokkan berdasarkan pelakunya. Jadi ada pelaku dan bidangnya. Jadi ada organisasi kefarmasian yang memang khusus untuk mahasiswa farmasi. Ada juga organisasi kefarmasian yang memang khusus mendesain tentang pendidikan farmasi. Serta yang ketiga adalah organisasi farmasi yang memfasilitasi profesi farmasi. Oke, baik. Kita sekarang belajar tentang organisasi mahasiswa farmasi dulu ya. Nah, organisasi mahasiswa farmasi itu ada beberapa ya. Ada yang dikenal sebagai ISMA Farsi, ada yang dikenal sebagai IKMA Difari. Jadi kalau ISMA Farsi itu adalah organisasi mahasiswa farmasi yang berada di jenjang pendidikan akademik ya, di S1 farmasi. Nah, sedangkan IKMA Difari itu adalah organisasi mahasiswa farmasi yang di jenjang diploma. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak membahas di ISMA Farsi ya, karena kita di sini adalah suatu program studi jenjang program sarjana ya, jenjang akademik, maka akan lebih banyak dibahas di sini. Sedangkan untuk IKMA Difari ya, kalian bisa, adik-adik mahasiswa di sini bisa googling ya kalau memang ingin memperdalam tentang IKMA Difari. Oke, jadi ISMA Farsi itu apa sih? ISMA Farsi itu adalah singkatan dari Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Ya, dan ISMA Farsi ini adalah suatu organisasi mahasiswa nasional yang terdiri dari seluruh lembaga eksekutif mahasiswa farmasi di Indonesia. Jadi terdiri dari bagian-bagian BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Farmasi di seluruh Indonesia. Dan ISMA Farsi ini merupakan suatu organisasi intra perguruan tinggi yang berbasis keprofesian dan berorientasi pada keilmuan. Ya, jadi memang spesifik untuk farmasi ya. Tujuannya apa? Jadi pada saat awal didirikan, bahkan hingga sekarang, ISMA Farsi itu bertujuan untuk menyatukan opini, menyatukan silaturahmi ya, ajang silaturahmi, sekaligus yang paling penting adalah sebagai satu-satunya organisasi kemahasiswaan yang merepresentasikan mahasiswa farmasi di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, inilah ISMA Farsi. Kemudian bagaimana ISMA Farsi berdiri? Nah, ISMA Farsi berdiri itu didirikan oleh dua pemuda, yaitu Purnomo Singgih, berasal dari Gadjah Mada, ya, Universitas Gadjah Mada, dan Midian Sirait dari Institut Teknologi Bandung. Jadi keduanya mendirikan ISMA Farsi, tepatnya itu di tanggal 22 Desember 1955, ya, tepat di Hari Ibu saat itu, di Kaliurang, di suatu daerah di Yogyakarta. Nah, awalnya dulu tidak ISMA Farsi, namun Mafarsi ya, Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia. Kemudian organisasi ini lalu berkembang dan di tahun 1981 baru kemudian berubah namanya menjadi ISMA Farsi. Ya, perubahan ini terjadi pada Munas Mafarsi kelima di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Setelah itu tahun lalu ya, di 2020 Kabinet ISMA Farsi itu memiliki slogan ya, slogan baru di mana slogannya adalah Kabinet ISMA Farsi Berjaya Memimpin. Nah, ISMA Farsi itu sendiri ya terbagi karena dia
mencakup seluruh lembaga eksekutif mahasiswa farmasi di Indonesia, maka dia terbagi menjadi 8 wilayah. Dan masing-masing wilayah ini dipimpin oleh yang bernama koordinator wilayah. Nah, apa saja 8 wilayah itu? Ya, kita bisa lihat ada Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodetabek, Priangan, Joglo Sepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Jadi, pembagian ini biasanya juga tergantung dari jumlah perguruan tinggi farmasi yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi kadang makanya ada yang disatukan ya, karena mungkin perguruan farmasinya itu lebih mengumpul di satu daerah, nah itu akhirnya disatukan, atau kedekatan geografis akhirnya disatukan. Nah, apa sih kegiatan Isma Farsi? Cukup banyak ya, kalian bisa lihat juga, bisa googling sendiri di webnya Isma Farsi. Nah, kita bisa lihat di sini ada Rakernas setiap tahunnya, kemudian ada RTT ya, RTT PIMFI. Jadi PIMFI itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia. Jadi itu seperti ajang pertemuan ilmiah antara mahasiswa farmasi seluruh Indonesia. Kemudian ada Pramunas. Nah, ini biasanya Pramunas itu Pramusyawarah Nasional ya. Jadi kalau kita lihat musyawarah nasional itu apa sih? Musyawarah nasional itu merupakan ajang ya, ajang tertinggi, forum tertinggi dalam organisasi Isma Farsi. Nah, sebelum Munas itu biasanya ada Pramunas. Nah, Pramunas ini biasanya dilaksanakan sebelum Munas ya, sebelum Munas. Oke, nah kemudian yang menjadi unggulan dari Isma Farsi itu adalah student exchange ya, student exchange of pharmacy. Nah, Isma Farsi ini juga menawarkan ya beberapa student exchange yang nantinya Isma Farsi ini akan bekerja sama dengan yang namanya IPLF ya, International Perkumpulan Mahasiswa Farmasi seluruh dunia ya, IPSF maksud saya. Nah, ini adalah program unggulan dari Isma Farsi, jadi student exchange. Oke, itu adalah organisasi mahasiswa farmasi yang memang paling besar ya, Isma Farsi. Nah, sekarang kita beralih ke organisasi yang lain, yaitu kita belajar tentang organisasi kefarmasian yang mengurusi tentang pendidikan ya, khususnya pendidikan farmasi. Jadi di sini adalah organisasi yang memang khusus meramu ya, khusus mendesain kurikulum ya, mendesain pendidikan kefarmasian itu seperti apa. Ada beberapa organisasi pendidikan farmasi ya. Nah, kita lihat di sini ada APTFI, ada APDFI, dan ada APMFI. Nah, yang kita bahas sekali lagi karena kita di sini adalah di jenjang program sarjana di pendidikan akademik, maka nanti yang kita bahas adalah yang APTFI. Untuk APDFI itu lebih ke diploma ya, diploma farmasi, sedangkan APMFI itu adalah untuk pendidikan yang menengah ya, SMF, SMK farmasi, nah itu ada di situ. Oke, APTFI. APTFI itu adalah singkatan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, di mana APTFI ini adalah asosiasi yang mewadahi seluruh lembaga pendidikan tinggi farmasi yang ada di Indonesia. Ya, jadi semua institusi pendidikan tinggi farmasi yang ada di Indonesia, wadahnya adalah APTFI. Dia berdiri pada tahun 2000, ya, relatif masih baru di Jakarta. Nah, karena dia adalah mewadahi seluruh lembaga pendidikan tinggi farmasi di Indonesia, maka secara khusus yang bisa menjadi anggota APTFI itu siapa? Ya, yang bisa menjadi anggota APTFI, satu tentunya adalah ya lembaga PTF itu sendiri ya, yang sekurang-kurangnya telah terakreditasi ya oleh zaman dulu oleh Ban PT ya, tapi sekarang namanya oleh LAMPTKes. Atau yang kedua adalah lembaga PTF di Indonesia yang memenuhi standar minimal akreditasi yang tercantum dalam izin operasional.
Nah, itu jadi kalau belum terakreditasi tidak apa-apa, tapi dia telah memenuhi standar minimal akreditasi yang tercantum dalam izin operasional. Jadi biasanya ini prodi-prodi baru ya. Dia belum akreditasi, tapi dia sudah mendapatkan izin operasional untuk melakukan kegiatan ya, untuk bisa menerima mahasiswa baru. Nah, maka dia juga boleh menjadi wadah dari APTFI. Nah, berikut adalah logonya ya. Kemudian, nah, pengurus APTFI saat ini diketuai oleh Prof. Dr. Daryono Hadi Cahyono MSc APT, dan beliau adalah salah satu dosen dari Institut Teknologi Bandung ya. Beliau pernah menjadi dekan ya. Nah, saat ini beliau menjadi ketua. Nah, kemudian ada sekretaris, bendahara, wakil ketua dan lain-lain. Ini juga orang-orang hebat ya, profesor semua, dan dari beberapa institusi pendidikan tinggi farmasi yang ada di Indonesia. Oke, next. Nah, tadi organisasi mahasiswa farmasi sudah, organisasi pendidikan farmasi sudah. Nah, sekarang kita ke organisasi profesinya ya. Ada beberapa organisasi profesi farmasi, ada IAI, ada PAVI, dan KFN. Nah, kita lihat apa bedanya antara ketiganya. 65 dirubah namanya. Jadi dari Ikatan Apoteker Indonesia dirubah menjadi Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Nah, ya, atau ISFI. Jadi dari IAI kemudian dia berubah menjadi ISFI. Nah, pada saat itu ISFI ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan ya sebagai satu-satunya organisasi profesi kefarmasian di Indonesia. Nah, lalu akhirnya berkembang lagi ya. Berkembang lagi dan pada akhirnya di 2009 yang tadinya ISFI nah berubah kembali menjadi IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Itu perjalanannya ya. Jadi dari IAI dulu berubah jadi ISFI, dari ISFI berubah lagi menjadi IAI. Nah, berikut adalah struktur organisasinya ya. Ini adalah struktur organisasi yang PP, jadi pengurus pusat IAI. Kita bisa lihat ya, ada ketua umum, ada dewan pusat, dewan pakar, medai pusat, dewan penasehat ya. Kemudian ada batang tubuh yang lain. Nah, dan terutama yang paling bawah tuh, yang paling bawah. Jadi dalam PPIAI itu juga memiliki batang tubuh lain ya. Yang pertama adalah himpunan seminat, ada KIVI dan IYPG. Nah, ini juga memiliki kekhasan masing-masing ya. Nah, ini adalah susunannya ya. Jadi saat ini ketua PPIAI adalah Bapak Nurul Falah Edi Pariangan dan sekjennya adalah Bapak Novendri ya. Kemudian kita lihat ada himpunan seminatnya juga diketuai yang berbeda-beda ya. Tadi kan ada himpunan seminat sesuai dengan seminatnya. Nah, apa sih sebetulnya himpunan seminat IAI? Himpunan seminat itu karena dia adalah masih dalam batang tubuh IAI, dia adalah organ otonom ya dalam IAI yang tugasnya mengorganisir pelaksanaan pengabdian profesi sesuai dengan jenis seminatnya atau jenis praktek kefarmasiannya. Ya. Jadi lebih spesifik. Jadi kalau untuk apoteker yang pengabdiannya di industri, ya himpunan seminatnya industri. Apoteker yang pengabdiannya itu di rumah sakit, maka himpunan seminatnya adalah rumah sakit. Ya, dan seterusnya. Tujuannya kenapa kok ada himpunan seminat ini adalah untuk mewadahi ya. Mewadahi apa? Pengembangan praktik apotekernya itu jadi lebih terorientasi. Karena apa? Sesuai dengan bidang pengabdian profesinya. Nah, ini adalah beberapa jenis himpunan seminat IAI ya. Kita bisa lihat di industri namanya adalah Hisvarin, di obat tradisional namanya Himastra, di kosmetik namanya Hiaskos, ya, di distribusi, sarana distribusi namanya Hisvardis, di rumah sakit namanya Hisvarsi,
Kemudian di masyarakat namanya Hisfarma, dan di kesehatan masyarakat namanya Hisfarkesmas. Ya, jadi memang spesifik tergantung dari bidang pengabdian apotekernya. Nah, batang tubuh yang kedua dari IAI adalah yang disebut KIFI. Nah, KIFI ini relatif baru ya. Dia adalah Kolegium Ilmu Farmasi Indonesia. Nah, apa maksud si KIFI ini atau apa tujuan KIFI ini? Nah, tujuan KIFI ini dia dibentuk sebagai badan pengampu disiplin ilmu farmasi. Jadi yang lebih fokus ke disiplin ilmu farmasinya. Nah, ya. Tujuannya supaya bisa menghasilkan apoteker, spesialis, apoteker advance, dan tenaga kefarmasian lainnya yang memiliki kemampuan akademik profesional yang tinggi sesuai dengan standar regional maupun internasional. Ya, menjunjung tinggi etika serta berperan dalam pelayanan kefarmasian yang berkualitas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Jadi memang khusus untuk mewujudkan apoteker dengan kompetensi tersebut. Makanya memang khusus tentang disiplin ilmu farmasi. Nah, anggota KIFI itu siapa? Ya, anggota KIFI itu ada banyak. Nah, kalau tadi di himpunan Seminat itu ada anggotanya adalah ya apoteker yang mengabdi di bidangnya masing-masing. Maka anggota KIFI di sini ada unsur IAI-nya ya, karena sudah jelas KIFI memang adalah salah satu organ otonom IAI. Kemudian ada KFN-nya, Komite Farmasi Nasional. Lalu ada unsur-unsur organisasi pendidikan farmasi, ya, baik KPTFI, ABDFI, dan yang lain. Serta ada juga unsur dari apoteker, ya, himpunan Seminat, kemudian praktisi-praktisi apoteker itu juga bisa menjadi anggota KIFI. Ketuanya adalah Prof. Kerry, ya, saat ini sudah menjadi profesor. Beliau adalah salah satu guru besar dari Universitas Pajajaran. Next, organ yang lain atau batang tubuh yang lain dari IAI adalah IYPG, ya, yang merupakan Indonesian Young Pharmacist Group. Nah, IYPG ini adalah wadah bagi apoteker muda, ya. Makanya dia disebut Young Pharmacist. Nah, apoteker muda itu yang bagaimana? Yang usianya itu di bawah 35 tahun. Ya, jadi memang untuk apoteker-apoteker yang muda, ya. Tujuannya untuk menjalin komunikasi dan sarana pengembangan kompetensi kefarmasian. Nah, organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang sebetulnya terinspirasi ya dari organisasi yang serupa yang ada di internasional dan Asia. Jadi sebenarnya di Indonesia itu sudah sedikit terlambat ya bisa dibilang seperti itu karena di dunia dan di Asia itu sudah ada organisasi yang sejenis gitu. Jadi dia terinspirasi dari situ makanya dibentuklah IYPG. Kalau di dunia atau di tingkat global ya namanya adalah FIP yang Pharmacist Group dan di Asia namanya adalah ASEAN YPG atau AYPG. Nah, ini adalah struktur organisasi saat ini ya. Jadi presiden IYPG-nya saat ini adalah Apoteker Aldizal Mahendra, sedangkan presiden terpilihnya adalah Imado Bayu Anggriawan ya. Jadi keduanya ini membantu ya, membantu pengorganisasian ya tentang IYPG. Masing-masing nanti di breakdown ya ada bidang organisasi, komunikasi, branding, kompetensi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah program unggulan IYPG ya. Jadi ada IYPG Connected, Bangga IYPG, IYPG for All, IYPG Success Before 35 ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa program unggulan dan ini karena memang wadahnya adalah wadah apoteker muda ya. Jadi ini sudah sangat mudah ditemui di banyak medsos. Ada Instagramnya, kemudian ada Facebooknya ya, dan lain sebagainya.
Oke, next adalah PAVI ya. Tadi IAI kita sudah bahas. Di IAI nanti ada juga batang tubuh yang khas, ada himpunan seminat, kemudian ada KIVI, dan juga ada YBG. Nah, sekarang kita beralih ke PAVI, ke organisasi profesi farmasi yang lain. PAVI adalah Persatuan Ahli Farmasi Indonesia. Dia berdiri di tahun 1946, ya, jadi lebih tua sebetulnya dibandingkan IAI ya. Nah, kalau IAI atau ISFI kan tadi berdirinya adalah di tahun 1955. Nah, kalau PAVI ini lebih tua. Nah, namanya PAVI, tujuannya apa? PAVI ini adalah untuk mewadahi ya, mewadahi semua tenaga yang bakti karyanya dibagi di bidang farmasi. Gitu. Nah, utamanya untuk apa sih PAVI ini? PAVI ini adalah organisasi yang menghimpun utamanya adalah profesi asisten apoteker. Gitu ya, asisten apoteker. Jadi yang dalam PP 51 disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian. Saat ini PAVI diketuai oleh Ibu Mariani Hadi ya hingga tahun 2024. Oke, nah ini mungkin sedikit mengingat lagi ya. Nah, jadi kita lihat PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Kita ketahui bahwa disebutkan di situ bahwa tenaga kefarmasian itu ada dua ya. Ada yang disebut sebagai apoteker dan ada yang disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian. Dan ini adalah bisa terdiri dari sarjana farmasi, ahli media farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker. Nah, kemudian di tahun 2014 ya, ada muncul undang-undang baru tentang tenaga kesehatan. Nah, di situ kalau pada awalnya itu kan disebutkan bahwa PAVI itu memang mewadahi yang asisten apoteker ya. Di tenaga kefarmasian yang di lulusan tenaga kefarmasian yang tadi disebutkan. Nah, namun adanya undang-undang ini kemudian akhirnya membuat batasan ya. Batasannya itu adalah di lulusan yang dari pendidikan menengah. Nah, awalnya dulu di pendidikan menengah itu juga disebut sebagai asisten apoteker. Ya, jadi lulusan SMF, SMK Farmasi itu dulu juga disebutnya sebagai asisten apoteker. Tapi dengan adanya undang-undang ini, maka terjadi perubahan. Nah, supaya bisa terlihat jenjang dari pendidikan kefarmasiannya. Sehingga yang lulusan SMK Farmasi kemudian berubah ya, tidak lagi menjadi asisten apoteker, tapi melainkan menjadi asisten tenaga teknis kefarmasian. Oke, anggota PAVI tadi sudah ya. Nah, kemudian ini adalah KFN ya, organisasi profesi yang lain, Komite Farmasi Nasional. Nah, Komite Farmasi Nasional ini agak sedikit berbeda dengan organisasi yang lain karena memang ini adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh Menteri Kesehatan. Ya, jadi memang ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah ya terkait kefarmasian. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan mutu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Nah, di PP 51, sekali lagi kalau kita bicara tentang pekerjaan kefarmasian selalu mengacunya di PP itu ya, PP 51 tahun 2009. Jadi setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian ya wajib memiliki surat tanda registrasi. Nah, surat tanda registrasi ini apa? Nah, ini tergantung dari tenaga kefarmasiannya. Kalau dia adalah apoteker, maka disebut sebagai STRA, surat tanda registrasi apoteker. Tapi kalau dia adalah TTK, maka STR yang dimaksud adalah STR TTK, surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian. Keduanya itu dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan ya. Namun, nah ini didelegasikan ya.
bisa didelegasikan. Jadi kalau STRA pendelegasiannya itu adalah kepada KFN, sedangkan kalau STRTTK itu kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, gitu ya. Jadi surat ini, STR ini itu menjadi surat jalan kita untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Gitu. Kalau kita tidak punya STR ini, maka kita tidak boleh ya melakukan pekerjaan kefarmasian. Nah, oke. Tadi organisasi mahasiswa farmasi sudah, organisasi pendidikan farmasi sudah, organisasi profesi farmasi sudah. Nah, sekarang mungkin sedikit beralih ya ke internasional. Jadi kita mau melihat organisasi farmasi internasional itu ada apa saja sih, ya. Yang pertama ada IPSF. Nah, IPSF ini yang tadi saya bilang dia mirip seperti ISMA Farsi, ya, tapi dia adalah untuk mahasiswa farmasi global, jadi untuk seluruh dunia. Kemudian ada FIP, FAPA, dan IYPG. Oke. IPSF ya, International Pharmaceutical Students Federation. Jadi dia memang suatu organisasi yang non pemerintah, non politik, non religius, dan non profit ya, yang memang mewadahi mahasiswa-mahasiswa farmasi secara global ya, karena dia melibatkan banyak negara di situ. IPSF itu sudah didirikan sejak lama ya, tahun 1949 dan merupakan organisasi ya yang organisasi mahasiswa yang tertua di dunia. Ini adalah IPSF. Nah, fokusnya mirip dengan ISMA Farsi ya, pada kesehatan publik, pada pendidikan farmasi, dan perkembangan profesional. Nah, sehingga memang banyak sekali hal yang diwadahi oleh IPSF ya, termasuk juga Student Exchange Program tadi, yang merupakan unggulan dari ISMA Farsi. IPSF dibagi menjadi 5 region ya. Ada APRO, AFRO, EMRO, EURO, dan PARO. Nah, itu berdasarkan bagian masing-masing dunianya ya. Jadi yang biasanya secara geografis ada di sini, nah ini dibagi di region itu. Next ada FIP ya. Kalau tadi IPSF itu adalah organisasi mahasiswa farmasi seluruh dunia, maka FIP ini adalah International Pharmaceutical Federation. Ya, jadi ini adalah suatu organisasi yang mewadahi farmasis, ya, yang mewadahi ilmuwan-ilmuwan farmasi. Jadi FIP ini mirip seperti IAI, namun versi globalnya. Ya, dia didirikan di tahun 1948, ya, berdekatan dengan IPSF. Nah, ini adalah saya ambil dari website dari FIP ya. FIP pun juga punya banyak sekali program ya. Dan dia itu biasanya memang programnya itu free ya, untuk saat ini ya, karena pandemi COVID itu free. Jadi kayak webinar-webinar itu dia punya schedule-nya. Nah, itu kalau adik-adik mahasiswa di sini tertarik untuk melihat, menyimak webinarnya, bisa ya langsung ke website-nya. Jadi banyak sekali program ya. Nah, ini kita bisa lihat ada program yang membahas tentang air pollution ya, communicable disease prevention, screening and management, hingga yang lain-lain ya. Ada farmasi practice, ada FIP antimicrobial resistance ya, dan banyak lagi. Jadi programnya cukup banyak. Dan biasanya di masing-masing program ini saat ini ada webinarnya ya. Jadi kita bisa menyimak diskusi-diskusi yang ada pada webinar tersebut. Lalu ada FAPA, ya, FAPA, Federation of Asian Pharmaceutical Association. Nah, apa bedanya dengan FIP? Ini mirip ya, jadi sama-sama organisasi perkumpulan farmasi. Kalau FIP itu adalah secara global, jadi seluruh dunia. Kalau FAPA
ini adalah khusus apoteker atau farmasis di Asia, ya. Nah, khusus di Asia. Nah, ini FAPA pun juga memiliki banyak program, ya, di mana karena memang dia khusus di Asia, maka program-program yang direncanakan itu adalah program-program yang berhubungan secara spesifik dengan benua Asia. Ada good pharmacy practice, ya, ada antimicrobial resistance, disaster management, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir adalah AYPG. Nah, ASEAN Young Pharmacist Group. Nah, ini tadi yang mungkin sudah sempat saya sampaikan di awal, ya. Jadi AYPG ini merupakan cikal bakal IYPG yang ada di Indonesia. Jadi ASEAN Young Pharmacist Group berarti memang organisasi yang mewadahi apoteker-apoteker muda yang berusia di bawah 35 tahun. Ya, jadi mirip seperti IYPG. Jadi memang untuk bisa meningkatkan, ya, peran aktif dari farmasis muda, ya, untuk praktek kefarmasian. Nah, kita patut berbangga, ya, di sini ini adalah struktur. Kebetulan kalau saat ini eksekutif komitnya, ya, komitenya. Nah, tapi sebelum tahun 2021, Mbak Audrey Clarissa, nah kita lihat di situ, ya. Nah, Mbak Audrey Clarissa itu dulu adalah presiden dari AYPG. Beliau dulu adalah mahasiswa lulusan Institut Teknologi Bandung, ya. Nah, kita patut berbangga bahwa Indonesia pernah menjadi presiden dari AYPG, ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang pasti ada presiden AYPG dari UPN Veteran Jakarta, ya. Amin, ya. Oke, ini adalah slide terakhir saya untuk topik kali ini. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Semoga ilmunya bermanfaat, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.